mengampuni, kita juga tidak diampuni. Ya, karena tadi di Matius 6 ayat 14 itu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi syarat utama supaya kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah mengampuni orang lain. Mengampuni terlebih dahulu orang lain, baru kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ngapain kita berdoa terus kita nggak mengampuni orang? Kira-kira, misalnya nih saya benci sama PJ, terus saya doa terus. Tuhan bilang apa? Ampuni dulu tuh PJ, baru doa kamu saya dengar. Gitu ya PJ ya. Nah, jadi kalau ada barang sesuatu, ada firman kan? Jika ada barang sesuatu di dalam hatimu, nah selesaikan dulu dengan saudaramu. Selesaikan dulu. Tapi nggak gampang. Siapa yang bilang gampang mengampuni? Itu berat. Apalagi kalau sudah luka. PJ tuh sudah hatinya sudah terluka, tapi dia dengan bisa loh mengampuni. Itu karena bukan PJ, itu karena Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan sama PJ sehingga dia mampu mengampuni. Ya kan PJ? Nah, kemudian selain kesalahan kita diampuni, yang kedua adalah ada perasaan lega atau sukacita atau damai sejahtera. Iya dong. Kalau kayak tadi kita bawa-bawa kentang, nggak enak banget ini bawa busuk kemana-mana, cium terus bau. Nah kalau kita nggak ada kentang busuk, nggak ada kita beban kita bawa, kita kan damai, aduh enaknya, aduh harum banget, aduh lega, gitu kan? Kalau nggak ada beban atau kepahitan yang kita bawa kemana-mana. Jadi kita dibebaskan dari masalah beban. Jadi urusan pribadi kita beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Kita tetap bersukacita. Ya kan PJ ya? Nah kemudian apa lagi sih? Nah kalau kita bersukacita tahu kan hormon kebahagiaan. Ketawa si PJ ya aja gini. Hormon endorfin. Itu ya saya kasih tahu, hormon endorfin itu ada di bawah otak kita, di bawah batang otak, di bawah batang otak. Nah, kalau kita gembira, mood kita lagi senang tuh, dia keluar. Nah, pada saat dia keluar, dia masuk ke darah semua ujung rambut sampai tapak kaki, itu memberikan kita sukacita. Jadi kalau kita lagi sakit penyakit, loyo, lemes, nah hormon endorfin itu memberikan kita energi, kekuatan. Tapi kalau kita jengkel, emosi, atau kecewa, marah, yang keluar apa? Bukan hormon endorfin lagi yang keluar, tapi hormon adrenokortikotropik namanya. Itu hormon itu adalah hormon stres. Jadi kalau orang yang sering stres, hormon ini yang keluar nih. Nah, hormon ini bukan hormon yang mengeluarkan yang baik, tapi dia merupakan mengeluarkan racun. Nah, kalau hormon ini keluar, dia mengeluarkan racun masuk ke dalam darah kita. Itu dibawa semua sampai ujung rambut sama kaki. Makanya meracuni darah kita. Jadi jangan pikir emosi aja. Oh no, itu ada hubungan semua dengan organ tubuh kita. Jadi kalau mau sehat, mau kuat, harus senang, selalu sukacita, harus selalu berbahagia. Ya, PJ, pasang muka senyum. Kemudian itu kedua, yang ketiga, hidup kita jadinya berkenan kepada Tuhan, ya. Orang yang mengampuni itu tidak meninggalkan masalah dalam hidupnya. Kalau dia mengampuni orang, berarti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau dia nggak mengampuni, akhirnya dia akan jadi sakit hati, akar pahit, dibawa kemana-mana. Kasian banget ya, kalau kita tinggal dengan akar pahit. Padahal orang itu belum tentu loh, belum tentu dia sakit hati sama kita, belum tentu. Jadi mungkin dia nggak sengaja menyakiti hati kita. Itu bisa kata tidak sengaja kalau itu. Tapi kita yang udah merasa disakiti. Padahal dia mungkin hanya ngomong biasa aja.
atau dia melakukan sesuatu yang dia lupa, kita jadi marah atau benci. Ngapain sih? Kalau dipikir-pikir ya. Nah, ingat kan istilah saya dulu, jangan gara-gara PJ saya tidak masuk surga. Ya kan? Nah, jadi jangan gara-gara orang, gara-gara perbuatan orang itu, saya nggak masuk surga. Saya jadinya sakit hati, saya jadi kecewa, rugi. Ngapain? Ya, jadi kita harus dengan sengaja memberikan pengampunan, sengaja memberikan maaf kepada orang. Nah, itu tadi 3 keuntungan. Itu kesalahan kita diampuni, kemudian ada perasaan lega, sukacita, dan sejahtera, kemudian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni, apa yang akan terjadi kalau kita nggak mau mengampuni orang? Ya, kesalahan kita juga tidak diampuni. Ya enggak? Kan Tuhan sudah bilang, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni, ya sudah, berarti dosa itu tetap sama kita. Kita nggak diampuni Tuhan karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Jadi sia-sia kita berdoa. Ya dong, kita jungkir balik pun berdoa. Wah, masih ada kepahitan di sini, masih ada yang nggak benar, nggak dibereskan, ya nggak bisa. Coba PJ baca Markus 11 ayat 25. Kan tadi nggak ikut doa Bapak kami. Sekarang baca Markus 11 ayat 25. Suaranya, waduh, ketinggalan Alkitabnya. Alkitabnya ketinggalan. Wes, eh, ayo cepat baca. Uh, Jangan ngelawak. Bukan waktunya bercanda ya, PJ. Markus 11 ayat 25. Ih, diterusin lagi. RSSSSS ya. RSSSSSS. Ayo, Markus 11 ayat 25. Eh? Markus 11 ayat 25. Bukan. Ada uang, ada barang. Nah, saya aja umur Baru, 50 baru juga. punya Jojo. Nah, jadi tadi Tuhan sudah suruh kan ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni berarti kesalahan kita tidak diampuni. Yang kedua, nah itu tadi yang saya bilang akan timbul akar pahit, hidup tersiksa dan tidak DS. Istilah sekarang kan DS, gak DS. Nah, gak ada sejahtera apa dikit-dikit DS, gak DS. Ya, padahal kita seharusnya harus DS. Orang kan sekarang tuh istilah anak-anak muda tuh kalau nggak suka dikit bete nggak DS nggak DS. Jadi dengan mudahnya begitu loh, nggak DS. Nah itu loh berarti harus cek, 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 cek. Nah, ada barang sesuatu kah di dalam hatinya? Nah, kemudian kita kalau kita kerugian ya, kalau kita nggak mau mengampuni orang, berarti kita menghakimi orang itu. Ya dong, karena kita nggak mau mengampuni dia, kita hakimi dia. Ah, dia mah PJ mah, oh, janji mau datang pul, contohnya nggak datang pul. Janji mau mau bawa apa, ngana? Mau bawain kue ya? Oh, nggak bawa, bohong PJ nih. Nah, roti, nah roti
bawa roti, sampai sekarang kagak dibawa-bawa. Nggak kesel nih. Padahal itu kan kita udah menghakimi PJ nih, PJ mah gitu, bohong ini. Padahal PJ itu bukan bohong, bukan sengaja karena kesibukannya dia nggak bisa datang, ya nggak PJ? Jadi karena kesibukan dia nggak datang. Padahal kita sudah menghakimi dia loh. Kita sudah persepsi sendiri kita nih. PJ pembohong ya ternyata. Nah itu kan kita hakimin dia ya. Itu salah satu dari kalau kita tidak mau mengampuni orang. Kerugian ya kalau kita nggak mau mengampuni orang. Kemudian kita hanya fokus pada kejelekan PJ. Bukannya lihat kebaikan dia. Padahal PJ nih rajin. Kalau masalah apa sih media-media aja hebat loh. Kita udah nggak lihat itu karena kita udah lihat kejelekannya dia doang. Karena dia sudah mengecewakan kita gitu loh, mengecewakan Ngana yang sudah janji mau bawa roti. Ya, karena jadi kalau kita nggak mengampuni dia, kita fokus pada kejelekannya. Padahal itu kejelekannya hanya setitik. Itu namanya nila setitik merusak susu sebelang. Makanya jangan minum susu kalau makan ikan nila supaya tidak rusak. Oke, terus yang keempat, kita membuka diri terhadap banyak dosa. Iya dong, karena kita nggak mau mengampuni, berarti kan kita menutup pintu hati kita dari Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, kita nggak mau. Kita tutup pintu hati kita. Yang terbuka apa? Pintu dosa. Iya dong, kita nyimpan terus dosa. Itu dosa satu. Terus dosa kedua, nggak mau ketemu PJ. Pak, sebenarnya harus ketemu Kul ya, dia nggak mau datang. Alasan cari dibuat-buat. Padahal dia nggak mau ketemu PJ. Dia alasan, saya begini Bu, saya begini. Padahal enggak. Nah, dosa lagi. Jadi menutup menutup diri untuk Tuhan, akhirnya membuka pintu dosa lebih banyak lagi karena segala macam dosa mulai berentet-rentet. Nah kalau nggak mau itu, putuskan hubungan dengan nyamuk. Itu iklannya. Putuskan hubungan dengan dosa supaya kita damai sejahtera. Ya kan PJ? Nah, kalau jadi kalau di dalam hidup kita nih ada hal-hal positif, ada negatif. Mari kita mulai lebih banyak. Waduh, tunggu. Kenapa baterai saya mau mati? Ini nggak ada orang yang bagaimana caranya? Oh my God, bagaimana aku harus mencharge? Mana sih Dimasukin kabelnya aja, Bu, dicolok ke itu. kabelnya di mana? Tunggu ya. Kabelnya laptop, pakai laptop kan, Bu? Iya, pakai laptop ini. Kabelnya dicolok ke itu, colokan listrik. Jangan sampai colok ke hidung. Iya. Ya, tunggu ya. Tunggu ya. Gimana sih? Aduh, hai. PJ, kamu diam bisa nggak? Aduh, tunggu ya. Aku cabut dulu deh. Bukan. Cabut? Enggak, Bu. Cuma colokin doang. Kayak, iya. Iya. Ketawain gue lagi. Harus tahu kenapa saya cabut? Karena saya trauma sama listrik. Jadi segala sesuatu kalau saya mencolok harus mati listriknya. Lu DJ sudah menghakimi ya? Sudah. Dia mah nggak mau tambah dosa lagi, Bu. Jadi mending meluruskan. Ya udah hilang kata low-nya. Tuh udah oke. Tadi kemana tuh? Membuka diri. Ya oke. Kita lihat tokoh di Alkitab. Siapa yang paling yang mengampuni paling ini? Pasti Tuhan Yesus dong. Ya, Tuhan Yesus sudah dihina, difitnah, disalib lagi. Tapi dia bilang apa?
ampunilah mereka. Dia ngomong ke bapaknya kan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus siapa lagi? Yusuf. Yusuf dibuang sama saudaranya 13 tahun loh. Dia mengampuni saudaranya, nangis peluk saudaranya, malah memberkati saudara-saudaranya. Nah, kalau kita digituin saudara kita, mau nggak kita? Terus kita bilang ini, padahal kita udah dibuang loh di sumur. kita dijauhkan dari orang tua kita yang notabene disayang sama bapaknya, menjadi anak buangan. Padahal waktu itu Yusuf masih muda, ya masih perlu sayang-sayangnya sama orang tuanya, bapaknya, tapi dia dibuang loh. Tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Terus siapa lagi? Esau juga tuh sudah diambil hak kesulungannya, berkatnya. Bayangin berkat Esau pindah ke Yakub, dia nggak dapat, ya dia dapat istilahnya sisa-sisanya lah. Tapi dia akhirnya nggak marah, dia sambut Yakub pulang dan dia malah menyambut adiknya, kamu datang saya pergi. Tuh. Padahal notabene si Yakub sudah mengambil hak ininya, sulungannya dan melarikan diri. Nah, coba kita recheck apakah kita juga pasti kita semua ini pernah mengalami sakit hati. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Pasti. Ya, ngaku aja lah. Nah, kita pasti pernah disakiti. Ya, kalau menyakiti ya itu pasti juga. Tapi ini kita lagi bahas tentang mengampuni. Berarti kita yang disakiti. Dan kita mau melepaskan pengampunan. Kata Petrus, berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? 70 kali? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, PJ. Itu menyangkal. Ini kan mengampuni. Nah, ya PJ. Nah, apa maksudnya itu? 70 kali 7 kali. Jadi bukan 70 kali 7, bukan. 70 PJ kali jangan ngelawak ya. Kali. Nah, berarti banyak banget. 1 menit saudaramu menyakitimu, menit berikutnya dia menyakitimu lagi, tetap diampuni. Ya kan? Ya kan, PJ? Nah. Jangan diajak ngomong lah Bu, jangan disebut lagi nama PJ biar dia bisa tenang. PJ tuh nggak panas kalau nggak jawab. Iya, jadi kita melepaskan pengampunan. Ngana harus melepaskan pengampunan 70 kali 7 kali ke PJ ya. Jadi Amin. biar kok Ribka sih? Ya. Tuh kan. Udah lu jangan sambung, stop ya. Saya bicara ya. Dilakban dulu mulutnya. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa mengampuni adalah perbuatan perilaku atau perbuatan yang harus kita lakukan dan kita sengaja, dan itu mengalami proses. Nah, misalnya gini, kita disakiti, nggak langsung, iya saya ampuni kamu, dalam nama Yesus. Waduh, bukan begitu. Kita terima ini, kita mau proses dalam hati kita, proses dalam hidup kita, minta bantuan Roh Kudus. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus sudah bisa. Jadi kita minta, dan sudah diproses dalam sini, timbullah hasil proses, melepaskan pengampunan kepada orang itu. Nah, apalagi kalau kita datangin, terus ngapain? Ngomong, oke, PJ saya maafkan kamu, walaupun kamu sudah menyakiti hati saya. Wow, itu dahsyat. Ada kan kata orang gini, aku udah mengampuni dia kok. Tapi kalau lihat wajahnya atau dia datang atau sebut aja namanya, langsung dalam hati kita. Ya nggak sih? Rasa nggak sih? Kalau ada orang kita benci, pasti kita nggak mau ketemu. Atau kalau nggak pas ketemu, pasti kita kesel lihat. Nah, lebih lagi kalau dengar namanya dia, itu boleh dicek, apakah kita masih benci orang itu apa enggak. Jadi kita mulai belajar ya mengampuni orang, sebab kita tahu bahwa pembalasan itu bukan milik kita.
Kadang kita berdoa gini, Tuhan, aku sakit hati banget, Tuhan, balasin dong Tuhan. Lah, Tuhan disuruh membalas. Tuhan, balas dia dong Tuhan. Ya gak sih? Dulu kadang kita kan dulu ya, kalau udah kesel banget sama orang itu, Tuhan, mau diapain orang ini Tuhan? Ke dalam tanganmu kuserahkan Tuhan. Wih, bunyinya sih kayak rohani banget, tapi tujuannya mau balas dendam, mau minta tolong Tuhan balasin dendam gue dong. Nah, itu kadang kita tanda kutip biasa kita membawa ke dalam hal rohani. Padahal itu bukan begitu. Firman Tuhan memang pembalasan hak Tuhan, bukan berarti kita yang suruh Tuhan. Tuhan itu bukan seperti kita. Kalau Tuhan kayak kita, waduh habis semua orang. Ya. Nah, sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita dimarahin, pokoknya disakiti, kita jangan menyimpan dendam. Bahkan kita jangan sekali-kali minta doa supaya Tuhan yang balas. Tetapi kita harus mengasihi musuh kita. Kan ada firman ya, kasihilah musuhmu. Nah, itulah kasihilah musuhmu. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, kesalahan orang biar aja, kesalahannya PJ biar aja lah. Dia mau ngapain kayak jungkir balik ya, dia tetap janji-janji bohong-bohong, nggak apa-apa, terserah dia lah. Urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita tetap menjaga hati. Yang penting kalau kita ketemu PJ, shalom PJ, benar-benar dari hati kita shalomnya, bukan hanya di mulut saja. Ya, jadi dari hati nih. Apa sih kalau kita sudah diampuni nih? Ciri-cirinya itu pasti kita suka mengampuni orang. Terus lagi kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena kita sudah diampuni, jadi kita kan senang ya, damai sejahtera bersaksi. Kemudian kita mau berdoa, rajin berdoa nih, karena sudah mengampuni orang, kita sudah diampuni Tuhan Yesus. Kemudian kita mau berbuat baik dan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur. Tapi kalau orang menyimpan kepahitan, gak mau melepaskan pengampunan, jangankan dia bersyukur, dia bersungut-sungut terus. Terus jangankan dia berbuat baik sama orang, dia malah balas. Apa yang didapat dia balas ke orang lain lagi. Ya kan? Wah, gue disakitin gini, gue sakitin lagi dia. Akhirnya dia gak mau berdoa, dia malas berdoa. Karena gak ada rohnya lagi, udah gak nyala-nyala. Karena ininya sudah redup di dalam. Karena dia udah ini sama akar pahit. Apalagi mau bersaksi, mana mau bersaksi sama tentang Tuhan Yesus. Dia sendiri nggak mengalami, dia sendiri kecewa, bagaimana caranya? Nah, akhirnya ya hiduplah di dalam kecewaan, hiduplah di dalam akar pahit. Akhirnya dia jadi bukan saya bilang orang kurus kerempeng gitu. Ini ya menyimpan kepahitan, bukan ya. Itu karena nggak ada sukacitanya. Jadi dia simpan, dia pendam terus. Akhirnya hormon yang tadi saya bilang, adrenokortikosteroid, kortiko itu keluar racun, meracuni terus dalam darahnya. Akhirnya orang itu penyakitan deh. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau masih ada di sini malam ini yang menyimpan dendam, yang menyimpan sakit hati, yang menyimpan kekecewaan, mulai sekarang lepaskan pengampunan. Memang berat, nggak ada orang yang bilang ringan, itu sangat berat. Tapi ingat tadi apa yang kita peroleh, kalau kita melepaskan pengampunan, itu lebih besar daripada kepahitan yang kita simpan. Saya mau bersaksi, pernah saya alami itu, lewat telepon, saya dikata-katain, saya dicaci maki pokoknya, hanya karena padahal perbuatan baik saya lakukan. Apa? Nenek saya baptis, bawa ke gereja di baptis Islam. Nenek dibaptis Islam. Tapi anak-anaknya yang lain, yang non GBI itu marah. Saya ditelepon, saya masih tinggal di Pekanbaru. Nah, saya dicaci maki kakak saya dari Jakarta. Wow, saya sakit hati dong. Orang kita baik, ini kebaikan buat Tuhan, ini buat nenek supaya jadi baptis. Kenapa saya harus dikata-katain ini? Akhirnya saya tutupin telepon, saya marah, ngamuk. Saya ngomel gitu. Terus kata Pak Elvis gini, kenapa sih kamu ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel sendiri? Emang didengar sama kakakmu sana itu?
Oh. Saya bilang enggak, tapi dia kan gini. Udah, hanya gara-gara nenek dibaptis. Terus kenapa kamu marah-marah? Yang menurut pandangan dia, kamu salah. Tapi menurut pandangan kamu, baik buat nenek. Tapi yang bagusnya mana? Kamu minta maaf sama kakakmu. Waduh, saya disuruh minta maaf. Wow, saya langsung emosi. Apaan sih minta maaf? Dia yang salah. Orang pagi-pagi kita masih habis saat teduh nih, habis saat teduh. Tenang-tenang, tiba-tiba ditelepon, dikata-katain. Nah, saya udah mulai marah juga nih. Lah, mau ngapain sih? Terus kata si bapak, kamu mau berantem sama kakakmu hanya gara-gara nenek dibaptis? Udah, maafin aja. Kamu kalau memang dia nggak mau maafin, itu urusan dia. Tapi ucapkan kata maaf dulu sama kakakmu. Akhirnya masa mulai nih, kamu yang sudah anak Tuhan katanya gini, mau kasih contoh. Nah ini bapak waktu itu belum dibaptis. Dan gimana mau lihat perbuatanmu gitu loh. Kamu yang udah dibaptis, mau bawa nenek lagi dibaptis, mau bawa saya lagi, begini kelakuannya. Waduh. Akhirnya aku bilang, ya udah. Jadi kamu mau telepon? Ya sekarang saya telepon, saya bilang gitu. Doa dulu, doa. Minta maaf dulu, Tuhan, maaf. Saya nggak mau lagi. Saya telepon kakak saya, benar saya telepon kembali. Kak, sorry, saya marah-marah tadi. Saya gituin, maaf ya, kalau kakak tersinggung karena saya ngomong kasar. Cuman saya hanya bawa nenek mama untuk dibaptis Islam karena dia juga yang minta dan saya juga percaya bahwa baptisan yang dilakukan kita dulu itu belum sah gitu loh. Jadi ini saya mau mama gini. Terus kata dia lagi, kamu kenapa bilang lagi nggak sah? Iya udah kak. Nah, menurut kakak sah. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ini ceritanya nenek udah dibaptis, mau diapa lagi? Saya bilang gitu. Masa mau dibalikin lagi? Dia udah dibaptis. Tadi di gereja, kemarin di gereja saya bilang. Jadi saya udah ngaku, sorry, maaf, saya bilang gitu sama kakak saya. Kalau kakak nggak setuju. Terus dia apa? Nah gitu dong, kamu memang salah. Begitu saya. Saya digituin. Nah gitu, kamu yang salah memang. Kamu yang minta maaf. Oh iya kak, saya minta maaf. Saya salah. Nah udah. Jadi akhirnya, udah ya kak, sorry. Udah. Jangan